Materi sistem koordinasi atau sistem pengaturan yang ketiga yaitu tentang sistem indera. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem saraf, terus kemudian hormon, sekarang yang ketiga yaitu tentang sistem indera. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indera pada manusia dan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem indera pada manusia. Nah, untuk mengawali kegiatan yang terkait dengan sistem indera, tentunya kalian tanpa kita sadari pada saat kita melakukan aktivitas, semua tubuh kita itu dikendalikan oleh sistem koordinasi kita. Contoh misalnya, pada kita saat berkeringat, nah keringat itu untuk keluar maka diatur oleh sistem koordinasi atau sistem pengaturan pada tubuh kita. Misalnya lagi, pada saat kita terasa gatal. Nah, rasa gatal itu juga dipengaruhi oleh adanya sistem dipengaruhi atau dikendalikan oleh sistem koordinasi atau sistem pengaturan di dalam tubuh kita. Baik anak-anak, di dalam sistem indera, di dalam sistem indera, apa sih sebenarnya sistem indera itu? Nah, di dalam sistem indera itu, sebentar. Oke. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Ini yang dikatakan sebagai sistem indera. Jadi sistem indera itu merupakan bagian dari sistem koordinasi yang menerima rangsangan. Nah, adapun alat indera itu merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan ataupun rangsangan. Nah, jenis rangsangan yang diterima oleh indera kita itu ada ini. Nah, ini ada beberapa rangsangan yang diterima oleh indera kita berupa fotoreseptor, yaitu rangsangan yang berupa cahaya, kemoreseptor, rangsangan yang berupa zat kimia, mekanoreseptor, rangsangan yang berupa mekanisme fisik atau sentuhan, terus kemudian audioreseptor, di mana di sini rangsangan berupa suara, terus kemudian termoreseptor itu adalah rangsangan yang menerima adanya suhu atau temperatur. Nah, terkait dengan rangsangan yang diterima oleh indera kita, kalau kita lihat misalnya fotoreseptor, cahaya, siapa ini yang berperan? Contohnya adalah mata. Nah, kemoreseptor siapa? Bisa pengecap. Mekanoreseptor fisik, ini bisa peraba. Audioreseptor siapa? Telinga. Terus kemudian termoreseptor yaitu kulit. Nah, ini anak-anak itu adalah yang terkait dengan sistem indera secara tidak langsung dari rangsangan yang bisa diterima oleh indera kita, maka di situ ada beberapa indera, ya. Oke, kalau sudah sekarang kita lanjut yang pertama yaitu terkait dengan indera penglihatan anak-anak, ya. Siapa yang berperan di dalam indera penglihatan? Tidak lain adalah mata kita. Nah, mata kita ini merupakan salah satu indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Nah, adapun bagian-bagian dari mata kita, kalau di sini kan disebutkan hanya 3 ya, yaitu ada bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang. Oke, di sini bisa kalian lihat apa saja 3 itu, nanti bisa kalian baca ya, ada sklera, ada koroid, dan ada retina. Tetapi Bu Nining di sini akan menjelaskan lebih detail terkait dengan bagian mata, ya, terkait dengan bagian mata, ya. Di sini ada, nah, Bu Nining tunjukkan secara jelas anak-anak. Oke, nah ini adalah mata kita, anak-anak. Ini adalah mata kita, di mana di dalam mata kita ada beberapa bagian, ya. Mata kita itu ada beberapa bagian. Apa saja bagian itu? Itu ada iris, terus kemudian ada apa lagi di situ? Nah, ada iris, ada kornea, ada pupil,
ada lensa, ada sklera, badan siliaris, koroid, saraf optik, makula, retina, dan vitros. Nah, sekarang kita akan membahas satu per satu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kornea. Apa itu kornea? Kornea itu adalah bagian bening dari mata kita. Nah, di mana di situ kornea itu memiliki sifat tembus pandang. Jadi kalau kalian melihat mata kalian sendiri di depan kaca atau melihat mata teman kalian, itu kan ada nampak seperti bagian yang bening, ya nampak seperti kaca, itu adalah kornea. Nah, berfungsi apa? Berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jadi di sini kornea itu berupa, saya tuliskan, berupa bagian seperti kaca dan berfungsi untuk menerima cahaya pertama kali. Nah, ini adalah kornea. Jadi, kalau kalian melihat mata teman kalian nampak seperti kaca, atau kalian melihat di kaca depan kalian itu nampak seperti kaca, itu yang dikatakan sebagai kornea. Terus kemudian yang berikutnya yaitu pupil, anak-anak. Mana pupil? Nah, ini pupil. Pupil itu kalau kamu lihat ada, mata kita itu kan ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Nah, berwarna hitam itu kan ada, kalau digambarkan itu seperti ini. Ini mata yang berwarna hitam. Terus kemudian di dalamnya itu ada yang berwarna hitam kecil gitu ya. Itulah yang dikatakan sebagai pupil. Nah, ini yang dikatakan sebagai pupil. Pupil itu merupakan apa? Bagian lingkaran, bagian lingkaran yang ada di bola mata. Berfungsi untuk apa di sini? Di sini berfungsi sebagai apa ya? Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Nah, ini mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nah, hal ini terbukti pada saat kalian misalnya pada saat dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, atau sebaliknya dari terang menuju ke tempat yang gelap. Misalnya kalian tidur nih, misalnya tidur, lampunya dalam posisi dimatikan, terus kemudian ada yang menyalakan, pasti kamu akan tidak langsung membuka mata secara biar gitu, enggak ya, tetapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena pupil pada mata kita akan beradaptasi dengan adanya atau dengan datangnya cahaya, ya seperti itu. Terus berikutnya ada iris. Nah, ini ada iris. Iris itu bagian yang berada di sekitar pupil. Nah, kalau ini kan bola mata yang berwarna hitam. Bola mata berwarna hitam. Terus kemudian ini adalah pupilnya. Pupil. Nah, bagian yang ini yang nampak seperti adanya benang-benang di bola mata itu adalah iris. Jadi iris di sini merupakan apa? Bagian yang berupa bagian yang berupa benang. Nah, jadi ini bagian yang berbentuk garis ya, berbentuk garis. Nah, saya lanjutkan. Jadi iris itu adalah bagian yang berbentuk garis. Nah, yang berbentuk garis dan berfungsi untuk apa di sini? Memberikan warna pada mata. Memberikan
warna pada mata. Nah, makanya kalau kalian lihat mata kita dengan mata orang barat atau bule itu sama apa enggak? Tentunya berbeda. Nah, itulah yang berperanan adalah siapa? Yaitu iris. Nah, ini ya. Jadi kalau ini bola mata kita yang hitam, dalamnya ada mata hitam yang kecil, itu adalah pupil. Terus yang nampak bergaris, ini adalah yang namanya iris. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke retina. Nah, ini anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke retina. Apa itu retina? Retina itu adalah lapisan yang sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Dan ini keberadaannya ada di mata bagian kita yang dalam ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat tipis dan di sini bertugas sebagai menangkap bayangan benda. Jadi di sini sangat tipis dan peka pada cahaya, dan berfungsi sebagai apa di sini? Berfungsi menangkap bayangan benda. Oke. Selanjutnya, setelah dari retina, oh ya, perlu kalian ketahui anak-anak. Pada retina ini terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu dia memiliki dua sel, yaitu ada sel kerucut dan juga ada sel basil atau sel batang. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya pada sel kerucut atau sel basil, pada sel kerucut atau konus, di situ menangkap cahaya yang terang. Nah, jadi di sini untuk sel kerucut di sini adalah menerima cahaya yang terang. Nih, siapa saja? Misalnya warna merah, warna hijau, dan warna biru. Dia mengandung senyawa iodopsin yang berupa retinin ya. Kemudian sel batang atau sel basil di sini adalah kemampuan untuk menerima tidak peka terhadap cahaya. Nah, di sini berarti pada tempat yang gelap. Diingat-ingat ya, retina itu adalah bagian yang ada di dalam mata kita, sensitif dengan atau sangat peka dengan adanya cahaya. Dia berfungsi untuk menangkap bayangan benda, dan di situ karena untuk menangkap bayangan benda maka ada dua sel, yaitu ada sel kerucut atau konus dan juga ada sel batang atau basil. Kalau kerucut itu adalah menerima cahaya terang. Terangnya itu apa? Yaitu terangnya merah, hijau, biru dan mengandung senyawa rhodopsin yang berupa retinin. Sedangkan kalau sel batang itu tidak peka dengan adanya cahaya, maka dia berada di tempat yang gelap dan ia memiliki senyawa rhodopsin. Kalau sel kerucut itu adalah senyawa iodopsin, kalau sel batang itu adalah senyawa rhodopsin yang terdiri dari retinin dan iosin kalau sel batang. Kalau pada sel kerucut hanya retinin saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu setelah kita masuk ke retina, selanjutnya kita akan masuk ke sklera. Ya, kita akan masuk di sklera. Apa itu sklera? Sklera itu ada enggak di sini? Oke, ini adalah sklera. Sklera itu adalah bagian dinding yang berwarna putih. Nah, jadi yang berwarna putih ya, ini adalah bagian dinding yang berwarna putih. Ini ya. Bagian dinding yang
berwarna putih. Berwarna putih. Nah, jadi kalau mata kita ini itu adalah yang dikatakan sebagai sklera. Nah, berfungsi untuk apa? Di sini berfungsi untuk melindungi mata kita. Nah, ini adalah untuk melindungi mata kita. Seperti itu, ya. Selanjutnya, setelah itu ada lensa, anak-anak. Nah, ada lensa. Lensa itu dia bersifat transparan. Jadi kalau ada mata kita yang di dalam itu kan setelah kornea tadi yang nampak seperti kaca, kan di dalamnya setelah pupil dan iris tadi itu nampak seperti adanya lensa. Lensa ini bersifat transparan. Nah, saya tak taruh di mana ya? Tak taruh di sini aja. Bersifat transparan. Bersifat transparan. Nah, karena bersifat transparan, maka di sini adalah untuk mengumpulkan cahaya. Nah, di sini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Ini ya. Oke, selanjutnya ada saraf. Kalau saraf ini tentunya terdapat adanya apa? Pembuluh darah. Terus kemudian ini vitros itu berupa cairan, anak-anak, ya. Vitros itu berupa cairan, di mana cairan di sini ada dua, yaitu ada vitros humor dan juga ada vitros ada vitros humor dan juga ada vitros liquid. Ya, jadi ada cairan ini ada dua, yaitu ada vitros humor. Kalau humor ini berupa cairan, dan juga ada vitros liquid, yaitu berupa gel. Terus kemudian kalau saraf tadi, saraf optik berupa pembuluh-pembuluh darah untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Jadi di sini fungsinya yang berupa pembuluh darah ini adalah melanjutkan, untuk yang saraf optik ya, catat, melanjutkan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak, ya. Terus kemudian kalau koroid ini adalah penyuplai nutrisi atau penyuplai makanannya, ya, nutrisi. Oke, itu anak-anak yang perlu Bu Neneng sampaikan ke kalian terkait dengan bagian-bagian dari mata, ya. Jadi ada mulai dari iris yang memberikan warna pada mata kita karena ada pelangi-pelangi matanya berupa garis-garis. Kornea itu yang nampak seperti kaca pada mata kita pertama kali menerima datangnya cahaya. Pupil itu adalah yang mengatur cahaya yang datang, ya. Terus kemudian ada lensa itu di dalamnya pupil lagi untuk melanjutkan cahaya yang telah diterima oleh kornea tadi. Sklera itu bagian yang berwarna putih mata kita ini untuk memberikan bentuk pada mata kita, ya. Terus kemudian ada koroid yang memberikan suplai nutrisi. Saraf pusat itu adalah yang berfungsi untuk melanjutkan informasi dari visual benda yang diterima oleh retina mata menuju ke otak. Terus kemudian retina di sini bagian yang ada di bagian belakang dari mata kita sangat sensitif dengan adanya cahaya, sehingga di situ menangkap bayangan benda. Karena sangat sensitif, maka di sini ada dua, yaitu ada sel kerucut atau konus dan sel batang atau basil. Kalau kerucut itu menerima cahaya yang terang, terangnya siapa? Ada merah.